Belakangan ini ada oknum terdakwa yang sudah beberapa kali sidang tidak hadir dengan alasan mengirimkan surat sakit. Pertanyaan, apakah ini ada kaitannya dengan penetapan Ketua Mahkamah Agung yang di bulan Juni 2025 akan ada mutasi besar-besaran para hakim dari Jakarta? Tentu terdakwa yang merasa kedudukannya lemah, yang selama ini persidangan dipimpin oleh majelis hakim yang sekarang, tentu dia berharap majelis hakim yang sekarang agar dimutasi dulu. Demi Indonesia, demi kebaikan dunia skincare, saya berharap Nikita Mirzani berani bersuara. Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki akan tetap divonis pada sidang akan datang, divonis hukuman. Tetapi ini di bawah 2 tahun ya. Di bawah 2 tahun dan potongan 100 hari atau 3 bulan. Ini dalam prediksi Bang Sahar, analisis hukum yang valid di mana data-data dan perkaranya sudah dicermati dan didalami oleh tim Bang Sahar di luar pengadilan. Kalau RG terus mangkir, apakah NM akan bebas? Jawabannya adalah yes, bisa bebas. Kenapa? Karena korban yang dianggap korban atau pelapor ini tidak mampu membuktikan adanya tindak pidana yang dialami. Otomatis apabila tidak terbukti, berarti NM tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan otomatis harus dan wajib dibebaskan. Makanya tunggu aja pada saat nanti RG selaku pelapor datang ke persidangan, apakah dia mampu untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi yang merugikan, yang dirasa merugikan. Menurut saya sampai 120 hari pun itu nanti, kecuali kong kali kong dengan jaksanya, tidak akan 21. Jadi Kapolda Metro Jaya harus bertanggung jawab atas kasus ini. Demikian juga direkturnya. Karena dugaan saya ada perjanjian di antara mereka itu. Begitu kira. Tidak ada nanti PPU di situ sama tidak ada pemerasan. Kalau misalnya ada pemerasan, gimana pemerasannya? Orang dikasih pemerannya, dikasih uangnya, ada kesepakatan. Nikita Mirzani kerap memakai jasa dukun kampung itu di setiap proses persidangannya. Waduh. Guys, semenjak aku bahas akun si Miss Gosip itu, kok jadi rame akun dia? Gak apa-apa, karena rame orang pada nyerang dia. Bentar lagi dia masuk rumah sakit jiwa lagi tuh. Dulu dia pernah masuk rumah sakit jiwa karena diceraikan sama suaminya. Kenapa dia dicerain sama suaminya? Karena kata suaminya dia itu bawa kambing hitam, gak mandi-mandi. Itulah si Miss Gosip. Informasi terupdate hari ini. Waduh. Nah, dalam sidang mediasi kemarin, Nikita Mirzani sempat mengamuk karena dirinya hingga hari ini belum bisa dipertemukan dengan DRZ. Wadidaw. Menurut Nikita Mirzani, pengacaranya DRZ terlalu mengarang cerita fiktif untuk dapat menghadirkan DRZ ke sidang mediasi. Aduh, capek ya. Nah, bukankah Nikita Mirzani juga sering mangkir di saat dirinya dipanggil ke Polda Metro Jaya? Bagaimana ini? Ini adalah kilas balik sayang. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa Nikita Mirzani sangat menggebu-gebu ingin menemui DRZ dalam sidang mediasi ini? Ternyata Nikita Mirzani ingin barter kasus sayang. Jika DRZ ingin berdamai dalam kasus Wan Prestasi ini, maka Nikita Mirzani akan mengharapkan DRZ mencabut laporannya dalam kasus pidana. Ternyata mau bebas secara instan sayang. Kagak bisa. Nah buka ini ya. Ini ceritanya gini. DRZ bukan takut menghadiri sidang mediasi. Berarti DRZ memang tidak ingin
tidak ingin berdamai dengan Nikita Mirzani, oke? Dengarkan itu, tidak ingin berdamai dengan Nikita Mirzani. Kenapa? Karena di saat DRZ sudah memutuskan melaporkan Nikita Mirzani dan diproses secara hukum, berarti DRZ sudah siap menanggung semua konsekuensinya. Mau dirinya dilaporkan balik, mau apapun itu dia acuh. Lagian, untuk apa sih berdamai dengan Nikita Mirzani? Nikita Mirzani sendiri pun tidak punya bukti secara data, mau dalam sidang pidana ataupun dalam sidang One Prestasi. Buktinya apa? Cuma bacot doang. Wadidaw. Oke, ini terakhir aku membahas tentang Miss Gossip ya. Kenapa si Miss Gossip itu berkuar-kuarnya itu sampai bisa memfitnah Nikita Mirzani? Karena apa? Itu adalah suruhan geng-geng sirkus buat fitnah Nikita Mirzani. Di belakang Miss Gossip ini, ya mereka, geng-geng sirkus itu. Tenang, bentar lagi bakal ketahuan kok siapa. Kalian dengar aja nanti beritanya. Makanya kalian follow aku supaya kalian gak ketinggalan berita. Kalau aku sih udah tahu siapa ya. Yang tengah viral belakangan ini adalah banyak netizen yang dihebohkan dengan akun seorang wanita paruh baya dengan rambut blonde. Diduga kuat bahwa sosok itu adalah ibu kandung dari Reza Gladys. Namun parahnya, wanita yang diduga memiliki kelainan mental itu dengan sengaja memposting foto dirinya dengan tidak menggunakan sehelai kain. Bahkan parahnya, wanita yang diduga ibunda dari Reza Gladys itu menduduki bendera merah putih dengan pose yang tidak senonoh. Tak heran jika isu ini menjadi bahan hujatan netizen karena diawali dengan buzzer Reza sendiri yang menghina almarhum ibu Nikita Mirzani dengan sebutan wanita prostitusi. Di net cinta Steven itu, dia masih waras. Pergi liburan sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya. Tapi dia berfoto pakai topi koboi, pakai bendera kita didudukin, dikangkangin. Sangat memalukan. Lagi rame di FB akun seorang perempuan berambut blonde yang diduga adalah ibunda dari DRG. Yes, gue udah lihat akunnya dan gue udah scroll sampai bawah. Gue saranin buat kalian yang lagi makan gak perlu lihat akun tersebut. Terutama untuk para laki-laki karena beberapa foto di situ tidak pantas untuk kalian lihat. Hal ini masih menjadi rumor ya guys. Jadi belum ada kepastian bahwasannya wanita tersebut adalah ibunda dari DRG. Tapi di sini gue miris banget ketika gue ngeliat si akun ibunya ini. Gue scroll sampai bawah, like I mean she's not okay. Dia butuh bantuan gitu loh. Nggak mungkin orang yang lagi normal-normal aja, orang yang lagi baik-baik aja posting sesuatu seperti itu di sosial medianya. Ya, jadi ada satu akun, dia menampilkan dirinya sedang tidak berbusana, lalu duduk dan posenya juga sangat seronok, duduk di atas bendera negara saya, negara Indonesia. Apakah itu bisa kena kalau kita laporkan? Karena dia posting di sosial media. Ya, perbuatan itu bisa dikenakan pasal penghinaan terhadap bendera negara. Apalagi diposting di media sosial, itu bisa jadi bukti kuat untuk laporan. Saya mau pesan satu kepada Nikita, beranilah untuk bersuara. Jangan tanggung deritamu sendiri, Mail juga. Karena apa? Karena branding yang terbangun sekarang, seolah-olah Nikita ini adalah dugaan penjahat, dugaan pemerasan, TPPU dan lain-lain. Tetapi yang terjadi hari ini, kalau kita lihat, jika itu tidak dilakukan, dalam bahasa saya istilahnya inovasi bahasa, atau perbaikan literasi bahasa, untuk mengungkap pihak-pihak lain, maka kita akan kesulitan sendiri dengan ancaman hukuman dengan Mail itu yang luar biasa. Saya mendengar statement dari Fahmi di salah satu podcast, saya amati gitu ya, kelihatannya masih berkutat di situ-situ saja. Dan persoalan yang ada sekarang di PN Jakarta Selatan, ada pun gugatan perdata itu gak akan nolong juga.